kajian dari Pemprov kalau monorail terlalu mahal dan terlalu mahal biayanya dan penumpangnya sedikit. Makanya waktu itu sempat Gimana ada terlalu untuk mahal? elevated busway, Pak. Terlalu mahal gimana? Elevated bus ya, monorail ya, MRT ya. Enggak, itu maksudnya yang di jalur monorail itu loh, Pak. Nah, Itu kan yang dari Sudirman, Tanah Abang gitu. Itu kan kata dulu mau dibuat elevated busway aja daripada monorail terlalu murah juga. Kira-kira 200-an miliar per kilo. itu maksudnya ada. Terus Jatuhnya tiket juga kurang lebih nanti kira-kira mungkin antara 7.000 8.000-an kira-kira. Nanti kita buka bareng-bareng. untuk biaya investasi apa nggak terlalu mahal, Pak, dibanding elevated busway? Ya itu kan swasta pilihnya yang itu gimana? Dari Pemprov ada jaminan tuh, Pak? Apanya? Ada jaminan proyek bakal jalan terus. Dulu Jalan. kan Jakarta monorail kan sempat kayak Jalan ya, jalan nanti dilihat lah dalam bulan ini dilihat apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita kalkulasi. Jadi yang elevated busway tetap jalan, monorail Semuanya tetap- jalan. Karena ini Jakarta ini butuh angkutan massa yang besar. Itu pun mengangkut belum ada separuh dari perjalanan orang di Jakarta. Seperempat ya, paling-paling. Nanti kalau semuanya itu jadi. Nah, kalau untuk Monorail kapan Pak monorail? Mulai kapan monorail? Ya kita harapkan bulan ini monorail, MRT semua. soal rutenya sendiri, Pak, itu kan di tengah kota gitu, Pak ya? Ya beda-beda. Nanti memang semuanya sesuai dengan desain besar transportasi umum massal kita ya sudah. Atau yang paling penting terkoneksi antara kereta api dengan busway, busway dengan MRT, MRT dengan monorail terkoneksi semuanya itu. Apa nggak Orang harus diberi pilihan-pilihan mau naik apa. Yang penting diprioritas- jangan mobil pribadi itu. itu apa nggak diprioritaskan yang rute yang dari pinggir kota, Pak? Pasti kan Ya, ada ini yang kan datang. memang satu-satu dong. Yang Blue Line, Green Line dulu, nanti melebar, nanti ke bandara, semuanya. Ini kita kerjain semuanya. mungkin Yang East ke West, semuanya. nanti itu maksudnya yang pertamanya kan udah jadi, Pak. Yang paling penting gini, yang paling penting bagaimana memulai dulu. Kalau sudah memulai, plek, yang lain nanti akan bergerak. Mulai dulu monorail, nanti yang lain bergerak. Mulai dulu MRT, nanti yang lain bergerak. Yang East Line, West Line, yang North Line, nanti kan ada gitu semuanya. Itu kan kalau dengan menggunakan elevated busway itu kan akan lebih banyak, Pak. Kenapa nggak di Apanya? busway? Itu tetap kurang, gimana sih? Ong 3 atau 4 macam aja masih kurang kau suruh hanya pakai satu. Ini kota besar sekali. Penduduknya bukan Jakarta saja, Jabodetabek, gede sekali. Jadi jangan berpikirannya setahun 2 tahun yang akan datang, berpikir itu 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Apakah nggak ini, Pak, sebagai semacam politik balas budi, kan ada keterlibatan Pak Yusuf Kala, Pak, di Jakarta Monorail. Ya nanti dilihat Pak, dilihat. Jangan berpikiran negatif dulu. Nanti kalau udah buka, dan itu kan bukan urusan kita, itu urusan Jakarta Monorail. Dia mau gandeng siapapun, itu urusan dia. Jadi kalau dari Bapak sendiri nggak ada tuh, Pak, ya? Ya ada, urusan apa saya? Nanti dilihat siapa yang ada di dalam, ini buka semuanya kok. Terbuka. Jadi Bapak sendiri juga belum tahu nih, Pak, ya, di dalamnya itu ada siapa? Belum, nanti dibuka setelah mereka siap betul. Kan saya presentasi mungkin nggak sekali 2 kali. Baik mengenai tekniknya, buka. Baik mengenai pembiayaannya, buka. Baik konsorsiumnya siapa, buka. Kita kan selalu seperti itu. Elevated busway sendiri, selain yang Blok M Ciledug itu, Ya yang lain, yang memang diperlukan, kenapa tidak? Terutama di tempat-tempat yang ramai yang memang memerlukan. sudah Ada semuanya kan, perencanaan ada semuanya, dan ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Oh nggak dieksekusi kapan rencana lagi? terdekat selain Blok M Ciledug mana lagi? Setelah kemarin kepala UPT Marunda dipecat, nanti ada lagi nggak yang menyusul? Siapa yang dipecat? Enggak. Kepala UPT Marunda. Enggak itu? Kemarin Pak. Iya toh? Copot Dia apa toh? oleh Pak. Pak Ahok Enggak itu? dimutasi. Ada Gimana nggak, Pak? Ada lagi Pak? Ada lagi nggak, Pak yang nanti mungkin bakal dicopot lagi? Ya pokoknya yang sekali lagi kan saya sampaikan bolak-balik, layani masyarakat. Saya udah balik tuh. Layani masyarakat, bukan enak. Perintah Tanggapan yang Bapak mengenai kepala UPT yang dicopot gimana, Pak? ya memang saya
Ya memang saja. Alasannya apa? Alasan kuatnya. Nggak usah melayani masyarakat sudah, layani masyarakat. Artinya yang ini kemarin tidak Layani dengan baik, masyarakat, gitu. ya saya kasih semua orang tahu. Layani masyarakat. Dan memang kalau nggak melayani harus ada yang bertanggung jawab siapa. Bisa kepalanya, kepala dinasnya, bisa yang di bawahnya, bisa yang di bawahnya. Pak, untuk yang Padat busway itu Pak, selain yang Blok M Ciledug, target mana lagi? Saya nggak apa, ada semuanya. Maksudnya yang dari arah Bekasi, Bogor? Ada, atau apa, ada pinggiran? semuanya. Ada yang utara, ada yang saya nggak apa. Ada Pak semuanya. Jokowi. Makasih, Pak. Pak, sebentar nggak Pak? Dulu. Ya. Sebentar. Mau update? Update UPT yang Rusun Marunda Pak, yang pemecatan Apa? UPT itu Pak. Enggak, siapa yang mecat? Enggak. Itu yang mengkomersilkan, mengganti, Iya, komersilkan yang katanya Sudah kan Pak Jati. terus Udah. Pokoknya itu udah. terus update mengenai persiapan Rusun Marunda sendiri Pak yang 500 Artinya persiapan. ya kita pengen semua yang ada di birokrasi, di manajemen organisasi kita ini melayani. Hanya itu aja loh yang kita butuhkan. Melayani. Apalagi dalam kondisi korban banjir yang perlu diperhatikan, yang perlu ditangani, yang perlu dilayani, ya itu harus siang malam. Saya siang malam aja semuanya ngantri pengen ke Marunda semuanya. Masa nggak ada yang ngomong nggak ada yang datar, nggak ada, bener aja. Pak, untuk persiapan gimana Pasti Pak? ada sesuatu. Persiapan terakhir update untuk persiapan Marunda yang 500. Ini terus, tinggal Sudah sampai nanti mana, listrik masuk, karena memang APBD belum bisa, kita carikan dari CSR, listrik masuk, air masuk, langsung bisa masuk lagi. Itu kapan Pak? Kira-kira bisa masuk, masyarakat bisa menikmati fasilitas. Target. Mungkin seminggu, 2 minggu ini. 500 sudah keisi semua tuh ya, seminggu 2 minggu lagi. Nanti kemudian yang sisanya, yang berapa blok itu, 16 blok langsung kebut-kebutan juga kerjain cepet-cepetan. Nanti rampung satu isi. Ngapain udah 7 tahun kosong kan itu, pintu, jendela, kloset hilang semuanya. Jadi nanti sistem untuk rusun pada saat dibangun konstruksi sudah kelihatan, langsung kita isi orangnya udah ngerti. Kamar ini isi siapa ini ya sudah. Begitu jadi langsung orang masuk, nggak ada yang namanya rusun kosong, nggak ada. Lihat nanti. Running terus. Laut airnya Pak. Transportasi lautnya. Transportasi Ya. Ini kita siapkan ada 2. Sementara ini ada 2 nanti yang untuk ke mana? Dari Marunda ke Muara Baru, tapi tahun ini juga akan kita siapkan ada 4. Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda Ancol, Muara Baru Angke. Agar beban di jalan juga lebih berkurang lah gitu ya. Nah, soal tarifnya Pak. Tarif. Ini sementara belum, ini pokoknya karena ini perintisan. Gratis dulu. Nanti kalau sudah dari bisnis jalan baru. Gratisnya selama berapa orang yang udah daftar di Rusun Ya Marunda? belum, kita sampai kapan belum, pokoknya gratis dulu lah. Pak, berapa orang yang Namanya terdaftar? perintisan. Yang sudah mendaftar berapa? Sudah berapa orang yang terdaftar? Tuh anggaran nggak apa, saya tanya anggaran ya di dinas keuangan sana, masa saya. Tapi sudah bisa ditempatin Pak sekarang Pak? Kalau ada yang mau nempatin sudah bisa ya? Yang mana? Rusun itu. Ya nunggu itu loh. Jadi belum bisa ditempatin sama sekali. Nunggu, ya kalau mau seperti Listrik itu. aja. Iya, nunggu listrik sama air cepat kok, ini kita cepat. Yang mendaftar sudah berapa biar yang mendaftar di Rusun Marunda sudah berapa? Waduh, tiap hari nambah terus. sudah ada running banyak terus nambah terus. Bisa mengaturnya seperti apa? Biar Apanya? penghuninya emang benar-benar cuma yang kelas bawah. Apanya? Bisa pengawasan biar yang tempat di rumah susunnya emang benar-benar Oh, cuma di kelas. yang di kemarin sekitar Pluit, sekitar Muara Baru sudah jelas siapa cek di kelurahan juga orang dari situ semuanya, masyarakat dari situ semuanya sudah kelihatan. Kalau membludak Kalau bagaimana? nanti kira-kira ada yang bermobil masuk ya corek ganti gitu aja gampang. Yang paling penting dalam sebuah manajemen organisasi, manajemen
pekerjaan kegiatan itu ada manajemen controllingnya. Yang kita lemah biasanya di situ. Kalau mengatasi banyaknya pemilih. Antisipasinya bagaimana? Ya seneng dong, artinya yang minat banyak, pokoknya didaftarin dulu terus ya kan, nah, siapin rusuhnya. Rusuh tidak di Marunda saja, yang hancur-hancuran seperti itu tidak, yang pintunya hilang, yang sudah kosong bertahun-tahun itu tidak hanya di situ loh. Saya nggak usah ngomong lah, saya kira ratusan. Kalau nanti tapi dia nggak bisa bayar. Bisa, di sana juga sewa kok. Yang di Muara Baru itu 70% penduduk di situ itu sewa kontrak. Mereka juga bayar 300.000. Gimana bayarnya di sana 300.000 aja bisa, di situ 150 nggak bisa, logikanya gimana? Pak, soal pencopotan UPT Marunda itu Pak berdasarkan laporan warga atau memang? Ya warga banyak lah, ada yang kalau hanya satu nggak apa-apa, kalau udah banyak kemudian dicek oleh Pak Wagub, saya cross check lagi, ya sudah. Berarti artinya ini sudah melihat buktinya sendiri gitu ya? Apanya? Maksudnya sudah menilai Pak kinerja. Wagub, saya sendiri sudah saya kirim orang. Saya pasti gitu kirim orang. Pak, rencana pengalihan ini Pak, PPD Pak. Rencana pengalihan PPD. Ini dalam proses due diligence. Sampai mana Pak itu prosesnya? Hah? Ya masih proses Itu itu. suratnya sudah diterima, sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan belum, Pak? Hah? Kementerian Keuangan setelah ini, setelah rampung due diligence baru nanti. Nah, Nunggu. ke depan nanti PPD-nya tuh mau dibikin seperti apa Pak? PPD itu nanti akan PPD nanti menaungi secara manajemen, bukan kepemilikan loh ya. Menaungi secara manajemen Metro Mini Kopaja. pajak. Nah, mereka punya pool, punya bengkel. Kontrolnya lebih mudah, tapi bukan kita ingin memiliki Kopaja dan Metro Mini, enggak. Ini memperbaiki manajemen. Persyaratannya Sehingga sudah nanti pembinaan sopir mudah, ya. Yang kedua, controlling untuk mesin-mesin lebih gampang karena punya bengkel. Itu. persyaratannya apa saja Pak? Sudah dipenuhi Pak? Persyaratan sudah dipenuhi Apa? Kemana? dari Kementerian Keuangan? Saya hanya setelah nanti setelah due diligence selesai ya sudah. Dari Pak Menteri BUMN sudah beres, nanti tinggal diproses di Pak Menteri Keuangan. Pak, soal APBD kemarin untuk bencana banjir dan kemacetan berapa Pak? Waduh, banyak tapi lupa, kira-kira juga lupa. Tapi untuk Karena yang namanya untuk kemacetan misalnya itu tidak hanya urusan beli bis, sedang, beli busway kan juga tidak hanya itu, kan banyak kan. Ada memperbaiki halte, memperbaiki separator misalnya seperti itu kan juga menyangkut itu kemacetan juga. Tapi nggak apa saya. kalau untuk penggunaan nanti, Kalau banjir kan juga tidak hanya masalah pengerukan sungai, normalisasi sungai, pembebasan lahan, ada juga kan sumur resapan, ya nggak apa saya. jadi penggunaannya nanti akan seperti apa Pak? Penggunaan dari dana kan Bapak mengajukan tapi nggak apa, tapi kira-kira wujud pelaksanaannya akan seperti apa? Ya itu nanti. Oh ya wujudnya nanti akan ada kegiatan di sungai pengerukan, ada kegiatan di kampung-kampung untuk membuat sumur resapan, ada kegiatan membuat ruang terbuka hijau di titik-titik yang sudah kita tentukan, ya kegiatannya itu. Yang paling penting nanti ada manajemen controlling. Soal PPD itu proses